UKS. Mohon izin, mohon maaf mengganggu. Saya ada tugas wawancara dari kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu wawancara tentang masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Bisa dimulai, Bu? Mohon izin, Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Pertama, siswa kurang dalam lingkungan, mungkin lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah juga, anak-anak mungkin kurang begitu memahami atau pandai-pandai dalam belajar begitu, jadi masih kurang gitu. Kurang, Bu, ya. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa, Bu? Untuk matematika siswa rata-rata kurang dalam pembelajaran matematika itu dikarenakan pelajaran siswa matematika itu dianggapnya sukar. Padahal tidak semua matematika itu sukar, ada yang mudahnya. Mungkin anak masih kurang dalam pemahaman matematika itu gitu. Siap. Pertanyaan ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Dalam menangani masalah tersebut diajarkan atau dianjurkan kepada guru agar lebih anak itu dalam pembelajaran matematika dengan istilahnya diberi PR gitu ya, diberi pekerjaan yang sesuai dengan matematika anak tersebut. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Alhamdulillah setelah kami beserta guru-guru memotivasi siswa, mendorong siswa untuk lebih giat belajar matematika, ada perubahan. Baik, dilanjut untuk poin yang kedua, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar, Bu? Karena di rumah anak-anak jarang sekali belajar perkalian, di sekolah juga jarang. Tetapi sekarang sudah diarahkan agar setiap mau pulang 5-10 menit anak belajar dulu raraban, istilahnya itu matematikanya ya. Siap. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Nah, itu mungkin karena bawaan anak itu sendiri mungkin kurang dalam melatih belajar membaca. Terus faktor lingkungan di rumah itu orang tuanya kurang memperhatikan apakah anak saya itu sudah bisa membaca atau tidak. Rupanya kurang perhatian dari orang tua. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Sebagai orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mendorong anak agar lebih belajar membacanya lancar, matematikanya juga lancar. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara orang tua dengan guru. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah setelah kami di sekolah di sini mengadakan komunikasi dengan orang tua, anak-anak tersebut ada perubahan. Jadi kami dijadwalkan agar anak tersebut mempunyai tagihan-tagihan gitu ya, mulai dari raraban atau membaca. Jadi oleh gurunya itu si anak itu diberikan tagihan atau PR. Ada tugas, Bu, ya? Ya, ada tugas. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke poin 3, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Dalam pembelajaran antara orang tua siswa dan guru, mungkin karena orang tua siswa mempunyai kesibukan masing-masing, juga guru juga sama di sekolah, bukan hanya memperhatikan satu anak, tapi satu kelas itu harus diperhatikan semua, jadi agak renggang begitu. Nah, sekarang mulai diarahkan, jadi jangan sampai perhatian orang tua itu kurang kepada anak-anak dalam pendidikannya. Baik. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dalam menghadapi masalah tersebut,
tidak bosan-bosannya kepada orang tua agar memberikan perhatian yang ekstra gitu ya kepada anak, apalagi yang anaknya yang masih kurang dalam membaca dan matematika. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah ibu melakukan tindakan tersebut? Setelah ditelusuri, ditanya kepada guru tiap-tiap kelasnya, ada kemajuan, alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan untuk memotivasi siswa dan orang tua dalam membimbing anak-anak dalam belajar. Siap. Kita masuk ke poin yang keempat, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi, Bu? Ya, mungkin karena masih kurangnya media pembelajaran, kurangnya faktor pendukung dalam pembelajaran itu yang dan latihan-latihan, akhirnya ya guru masih rendah dalam bidang model pembelajarannya. Baik. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Nah, dianjurkan agar lebih sering mengikuti latihan-latihan atau mengadakan latihan-latihan, nanti guru-guru diikut sertakan dalam mengikuti latihan-latihan tersebut. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Nah, setelah itu alhamdulillah si guru bisa mengikuti latihan-latihan yang diadakan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, lalu direalisasikan kepada anak-anak kami, dan guru-guru tidak begitu blank gitu ya, jadi agak ada bayangan gitu, bisa direalisasikan sedikit demi sedikit. Kita masuk ke poin yang kelima, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Karena masih kurangnya pemahaman atau latihan-latihan guru dalam literasi dan numerasi, maka di sekolah belum begitu optimal untuk merealisasikan literasi dan numerasi, tapi sedikit-sedikit sudah diperkenalkan kepada siswa. Baik, terima kasih. Yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS, ya, Bu? Ya, karena masih kurangnya media pembelajaran itu, jadi latihan-latihan guru masih kurang. Jadi insya Allah ke depan sedikit-sedikit mau dioptimalkan. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dalam menghadapi masalah tersebut, semua guru harus mengikuti latihan-latihan agar mereka tahu kalau ini pembelajaran ini seperti pembelajaran yang ada di dalam HOTS ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Nah, hasilnya itu sedikit demi sedikit guru-guru tenaga pengajar saya sudah mulai terbuka untuk mengikuti pembelajaran hot itu ya. Siap. Poin yang keenam atau terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Ya, karena masih kurangnya fasilitas TIK di dalam kelas masing-masing gitu ya, di sekolah. Adapun masih kurang begitu ya. Jadi guru itu kalau mau pembelajaran TIK saling meminjam bergantian begitu ya. Insya Allah kedepannya mau dilengkapi ya. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dilengkapi, Bu, ya? Ya, tadi dilengkapi, insya Allah sedikit demi sedikit dilengkapi untuk fasilitasnya ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut kira-kira nanti? Nah ya, nanti setiap guru akan mengoptimalkan TIK dan mengikuti pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan agar semuanya terbuka untuk mengikuti teknologi. Siap. Cukup sekian, pertanyaannya semua sudah disampaikan, informasi sudah saya terima. Terima kasih untuk informasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Mohon doanya, mudah-mudahan semua proses yang sedang saya jalani diberikan kelancaran dalam PPI dalam jabatan tahun 2022 dan nanti akan berdampak positif untuk SDN 2 Lengkong. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Bude, Waalaikumsalam Pak Anggra. mohon maaf mengganggu. Oh silahkan, tidak apa-apa. Kebetulan ini ada waktu longgar, nggak ada pekerjaan lain. Mohon izin untuk melaksanakan wawancara tugas saya dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Bisa dimulai? Silahkan. Siap. Poin yang pertama, pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Menurut pengalaman Ibu, pertama faktor dari keluarga, yang kedua dari lingkungan ataupun dengan teman sepermainan, di mana teman sepermainannya itu sangatlah mengganggu, sebab di situ anak-anak kalau misalnya ada PR atau apa tidak akan mengerjakan. Kalau yang satunya saya juga nggak mengerjakan ini, apalagi di ini keluarganya kurang memberikan dukungan. Begitu Pak, sepengetahuan saya. Siap. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa, Bu? Di sini sebetulnya matematika itu adalah pembelajaran atau pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Tapi anak-anak itu kebanyakan udah takut duluan, atau ibaratnya sudah mundur sebelum berperang. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya terpaksa memberikan jam-jam tambahan, sepertinya waktu istirahat ataupun waktu pulang sekolah. Syukur-syukur pada mau untuk ini les ke rumah saya. Ya, siap. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Alhamdulillah Pak, ada peningkatan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar? Karena begini Pak, perkalian itu memang kita ajarkan dari kelas 1 ya, dari perkalian 1 sampai 10. Tapi kesulitannya anak-anak sekarang ini Pak, sulit untuk diarahkan mengingat, itu sangat sulit. Tapi kita juga berusaha kalau mau masuk kelas, terpaksa kita ini perkalian dulu untuk pemanasan. Siap. Yang selanjutnya, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Itu Pak, kendalanya satu, memang mereka itu kebanyakan kurang mengenal huruf, dan yang paling banyak yaitu kurang dukungan dari keluarga serta lingkungannya. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya terpaksa kita memulai dari dasar, yaitu mengenalkan abjad lagi Pak, seperti kelas 1. Jadi dengan teknis itu Iqra yang bacalah itu. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah Pak, sekarang yang belum bisa juga udah ada peningkatan, tapi belum bisa maksimal. Masuk ke poin ketiga, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Karena memang kami tinggalnya di kampung, tinggalnya di desa, jadi seakan-akan pembelajaran itu sudah hampir 90% diserahkan kepada guru, padahal waktu yang terbanyak adalah di rumah. Siap. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Kami mengadakan hubungan dengan komite sekolah. Setelah itu mengumpulkan wali murid, kita berbincang-bincang langsung dengan wali murid sehingga ada pencerahan di situ. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut?
hasilnya cukup memuaskan karena ada dukungan dari orang tua. Alhamdulillah, jadi kerjasama Bu ya. Ya, ada kerjasama sinergi dengan orang tua. Kita masuk ke poin yang keempat. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi? Satu Pak, diakui sama saya sendiri, keterbatasan itu alat-alat yang sekarang ada. Terus yang keduanya kurikulumnya juga masih belum pas, jadi masih simpang siur, katanya mau kurikulum merdeka tapi yang mana kita belum tahu juga. Baik, yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Ya, kita bertanya kepada yang guru-guru yang lebih muda, yang lebih menguasai IT. Kita bertanya ke beliau, tapi beliau juga alhamdulillah memberikan ilmunya kepada kami yang sudah tua-tua. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Hasilnya bagus, karena mereka yang muda-muda mau memberikan ilmunya kepada yang sudah tua. Saling berbagi, Bu ya. Saling berbagi ilmu. Kita masuk ke poin kelima. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Literasi berarti bacanya. Iya, baca dan hitung. Baca dan hitung. Di sini kayaknya minat membaca itu masih sedikit rendah loh. Termasuk gurunya juga minat bacanya masih kurang. Baik, yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS? Gimana ya? Kadang-kadang kita memperlakukan paling dengan tepuk tangan ataupun dengan bermain istilahnya apa ya, kalau tebak-tebakan apa ya, Games dengan game itu kadang-kadang itu juga belum sepenuhnya, masih kadang-kadang, soalnya perlu perencanaan agak ini. Bagaimana hasilnya, Bu? Iya, anak-anak pada seneng Pak kalau kita ini ternyata pembelajaran itu disenangi sama anak. Adaptasi, Bu ya. Masih ini. Ya, siap. Terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Yaitu untuk saya sendiri masih malas untuk mencari pengetahuan yang seluas mungkin Pak. Faktornya ya masih malas lah, hanya seberapa persen lah baru bisa. Siap. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Yaitu kita tanya kepada teman sebaya atau ini guru-guru yang masih muda, yang masih fresh itu untuk berbagi ilmu dengan kami yang udah lansia. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah Pak, ada pencerahan, ada pengetahuan buat kami yang sudah lanjut. Baik, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan, informasi sudah saya dapatkan. Terima kasih untuk semua informasi yang telah saya dapatkan. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, kami sebagai teman, sebagai orang tua, Ibu sangat-sangat mendoakan, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran, kesehatan, dan keberhasilan seperti yang Bapak harapkan. Hanya itu saja mungkin yang bisa kami ucapkan. Terima kasih, Bude. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Cucu. Waalaikumsalam Pak Anggra. Mohon izin, saya ada tugas wawancara. Boleh.
PPG dalam jabatan tahun 2022 tentang masalah yang telah diidentifikasi. Iya. Pertanyaannya sebagai berikut. Bisa dimulai, Bu? Boleh, Pak? Pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Itu tergantung karakter anaknya, Pak. Mungkin karena ada pengaruh dari lingkungan keluarga juga atau lingkungan di sekitar rumahnya, mungkin seperti itu. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa? Anak itu suka berpikirnya matematika itu sulit. Jadi dia malas untuk berlatih berulang, kayaknya seperti itu. Belum males, Bu. Heeh. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Memberikan motivasi berupa latihan-latihan seperti menghafal perkalian dan sebagainya apa supaya dia semangat untuk berlatih bisa matematika. Semangat, Bu. Ya, Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? alhamdulillah ada sedikit perubahan. Anak ingin berlatih. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar? Ya, sama juga karena dia berprinsip berperkalian itu emang susah. Jadi begitu berlatih berulang itu malas kayaknya. Sama dengan yang tadi, Bu, ya. Baik, yang kedua, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Jadi dia kadang belum ada motivasi dari diri sendiri untuk bisa membaca, mungkin kekurangan dukungan dari orang tua juga ya, Pak ya. Iya. Jadi tidak adanya dukungan sehingga dia malas juga untuk berlatih membaca. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Yang memberikan dukungan, motivasi, karena dia sendirilah nantinya kalau udah bisa baca. Kembali ke dirinya, Bu, ya. Iya, kembali ke diri sendiri. Baik, yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah ada banyak perubahan, Pak, mulai bisa lancar membaca. Lancar membaca. Baik. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Di sini memang orang tua siswa begitu dia ngasih ke sekolah, dia tidak ingat anaknya sekolah seperti apa, nanya juga kadang tidak, mungkin karena kekurangan tidak adanya orang tua yang memikirkan anaknya, sedangkan anak itu kan tanggung jawab orang tua juga dan guru di sekolah. Kurang perhatian. Ya, kurang perhatiannya orang tua kepada anaknya di sekolah. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Memberikan motivasi ya, mungkin motivasi kepada orang tua untuk membantu orang anaknya juga belajar di rumah, sehingga kita bisa saling membantu antara orang tua dan guru ya. Tanggung jawab bersama, Bu, ya. Bersama. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ya, alhamdulillah banyak orang tua yang peduli, misalkan anaknya di sekolah butuh juga dukungan orang tua, bukan hanya guru saja. Siap. Kita masuk ke poin yang keempat. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi? Karena kurangnya referensi kali ya, Pak ya. Jadi kita hanya mengandalkan apa adanya aja, yang ada masih pembelajaran konvensional yang digunakannya, belum sampai ke sana. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Sepertinya membutuhkan apa ya, Pak, kalau gitu kan? Latihan. Pelatihan khusus kayaknya harus sekarang belum ada kali ya, hanya sebagian terbatas, ada juga hanya terbatas gitu. Tindakan apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Tindakan yang dilakukan mungkin harus ikut pelatihan. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah mulai ada perubahan lah, bisa ngikuti zaman sekarang. Mulai tergerak, Bu, ya. Bergerak untuk maju. Sekarang poin yang kelima, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi?
Mungkin karena apa ya, kurangnya minat anak membaca, Pemahaman guru juga. pemahamannya guru juga belum sampai ke sana mungkin. Yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS, Bu? Sepertinya di kita belum ada untuk Medianya media hot ke sana. masih terbatas ya. Ya. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya diadakannya pelatihan atau apa? Bisa. Pelatihan mungkin seperti itu. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ada perubahan sedikit ya. Anak untuk lebih semangat belajar. Baik, poin ke-6 dan terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Karena kekurangan alat dan medianya kali ya, sehingga kita menggunakan pasti karena hanya terbatas, jadi bergiliran sepertinya. Fasilitas yang kurang gitu, yang mencukupi untuk semua kelas. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Mungkin supaya kita bisa menggunakan alat dan media itu, paling gilirannya Bu, gilirannya Pak, gantian ya bertukar. Nah, yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ya bisa mengoperasikannya, ya mungkin bisa menggunakannya, ada perubahan ya gitu, sedikit. Cukup sekian Bu Cucu, semua pertanyaan sudah saya sampaikan, informasi sudah saya terima. Terima kasih, mohon doanya mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dalam kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020. Amin, Sehingga semoga nanti lancar. bisa berdampak untuk SDN 25. Ya, alhamdulillah. Tur nuhun Bu Cucu. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Pak Anggra. Mohon izin untuk wawancara dan meminta informasi dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Bisa dimulai, Bu? Silakan Pak Anggra. Baik. Pertama, masalah yang telah diidentifikasi yaitu motivasi belajar siswa yang rendah dan kemampuan dasar matematika siswa yang masih rendah. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa rendah ya Pak Angga. Pertama memang keadaan belajar, ya keadaan belajar, cara belajar siswa juga yang mungkin di guru penggerak sudah dipelajari tentang belajar berdiferensiasi. Nah, jadi bagaimana kita untuk meningkatkan motivasi dari siswa untuk belajar? Pertamanya yaitu kita harus mengetahui kesiapan belajar. Lalu motivasi siswa apalagi terhadap matematika memang sangat rendah ya Pak Anggra ya. Kenapa? Karena memang pembelajaran itu merupakan momok yang sangat menakutkan bagi siswa ya. Kenapa? Karena memang dasarnya dari matematika itu mereka takut terhadap peraraban. Lalu bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi siswa? Yang jelas pertama kita harus mencari cara deking yang supaya anak bisa mengerjakan matematika itu tidak hanya sesuai dengan apa yang diajarkan di buku, tetapi ada cara lain yang lebih bisa menyenangkan. Contohnya dengan menggunakan problem solving juga bisa. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Awalnya mungkin karena anak belum terbiasa, Ya. mereka masih banyak yang mengulang ya. Jadi kalau bahasa Sundanya itu ngehuleng itu bengong. Ya. Mungkin karena memang mereka butuh adaptasi juga. Tetapi lama-lama ketika kita memberikan motivasi, arahan dan juga menjadi fasilitator dalam pembelajaran, siswa tersebut menjadi lebih termotivasi dan hasil belajar siswa juga ada mengalami peningkatan. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke poin yang kedua, Bu. Yang pertama, masih ada siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar. Yang kedua, masih ada siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca. Pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar, Bu? Udah kelas 5 padahal. Ya, kebetulan Pak Anggra kelas 4 sama kelas 5 tidak terlalu jauh berbeda ya. Malahan untuk dari kelas 4 sudah dimulai menghafal raraban, karena memang mungkin tujuan utamanya adalah supaya siswa itu lebih paham, lebih ingat gitu ya. Padahal tidak seperti itu Pak Anggra. Harusnya
kita kan harus mencari cara cepat gitu ya, Iya. supaya lebih termotivasi. Ternyata dengan cara seperti itu tiap pagi tetap aja ada yang hafal, ada yang enggak. Nah, terus kenapa sih kok bisa sampai itu sampai anak itu tidak bisa raraban, membaca dan lain sebagainya? Karena memang kembali lagi ke daya serap siswa, lalu kesiapan siswa, lalu siswa ini senang belajarnya kan tidak hanya melulu kita arahkan untuk nalar ya, tidak untuk membaca aja terus nalar aja, tetapi memang sedangkan kita ini dituntut untuk anak itu bisa semua ya. Jadi memang mungkin Apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca, Bu? jadi begini, kadang ada anak yang memang bukan hanya untuk bisa langsung ya. Kita dari kelas 1 mungkin ada yang tipe esas, lalu ada lagi yang sekarang kayak model ikro, namanya itu abacaga. Nah, mungkin anak tersebut memang tidak tahu huruf. Bahkan kalau misalnya tidak hanya melulu ke daya ingat sih ya Pak Anggra, kadang-kadang ada anak juga yang kelainan seperti disleksia. Nah, jadi memang kita harus lebih lebih mengeluarkan lagi kemampuan kita, mengeluarkan kesabaran kita supaya memang anak ini dalam literasi dan numerasinya lebih meningkat. Tindakannya seperti apa itu? Nah, contohnya untuk di kelas 4, di kelas saya ada program yang namanya Tugu Tuku itu ya, 1 minggu 1 buku, tapi untuk diterapkan kepada siswa yang memang belum lancar membaca, apakah harus sama? Misalnya bukunya buku fiksi atau buku yang bagaimana, kan mungkin tidak disamakan ya. Tetapi dengan adanya program Tugu Tuku ini, anak diharuskan untuk membaca meskipun memang kadang-kadang kita pinjam dulu nih ke kelas 1 atau ke kelas 2. Yang penting anak itu dalam 1 minggu itu membaca buku. Hasilnya gimana? Nah, saya boleh sebut nama Pak Anggra? Oh iya. Saya punya siswa namanya Azka. Ananda Azka ini asalnya tidak bisa merangkai kata, misalnya hanya bisa 2 buku gitu, tetapi sudah lama-lama adanya program Tugu Tuku ini, siswa tersebut sudah mulai lancar ke 3 suku kata gitu, misalnya ke Hasanah, dan alhamdulillah mudah-mudahan berkelanjutan, dan Ananda Azka juga lebih mumpuni lagi dalam membaca dan juga numerasi dan literasinya. Jadi program itu berhasil, Bu? Mudah-mudahan lebih berhasil ya Bang Ray. Amin, siap. Yang ketiga, hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran masih kurang dan terbatas. Jadi komunikasi dengan orang tua gitu, Bu ya. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Ya. Nah, kita ini kan kemarin menghadapi masa pandemi. Ketika masa pandemi kita pembelajaran daring. Otomatis ketika daring itu ada gawai sebagai sarana penghubung kita dengan siswa dan juga dengan orang tua. Kenapa kok sampai tidak bisa ada keterbatasan gitu? Karena begini Pak Anggra, memang kultur kita dan juga keadaan geografis kita kan pegunungan ya, jadi ada yang tidak terjangkau oleh sinyal. Itu salah satu masalah yang besar untuk kami, bahwa memang keadaan atau keberadaan gawai ini menjadikan salah satu penghubung, tetapi menjadikan salah satu kendala juga bagi kami para guru untuk berhubungan dengan orang tua murid, terlebih untuk menginformasikan tugas, menginformasikan hasil belajar sehari-hari anak juga. Jadi memang keterbatasan seperti itu yang menjadi kendala yang paling utama. Tindakan apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Baik saat pandemi maupun sekarang selesai pandemi. Ya, kalau misalnya saat pandemi kemarin, ya mungkin kita mengadakan kunjungan rumah, gitu ya. Lalu sekarang sudah pandemi, sekarang kan udah mulai normal ya Pak Anggra ya. Nah, bagaimana kita mengadakan rapat dulu nih? Ya, rapat orang tua murid di awal tahun, karena kebetulan kita ini kan udah memasuki awal tahun pelajaran ya. Jadi mengadakan komunikasi lagi dengan orang tua, berkolaborasi itu yang lebih utama dengan orang tua siswa, karena memang kita kan jam mengajar di sekolah hanya beberapa jam ya, tetapi untuk kedepannya siswa tersebut kan lebih banyak di rumah. Jadi untuk mengkomunikasikan kepada orang tua untuk lebih lagi bisa membimbing siswa
belajar di rumah. Hasilnya bagaimana itu? Sementara ini karena memang untuk yang dari kemarin ya, kita yang luring alhamdulillah sih ya berjalan dengan lancar. Untuk yang sekarang respon orang tua juga sudah baik, karena memang karena mungkin awal-awal pembelajaran ini guru baru, kelas baru, mereka lebih semangat, masih semangat baru juga Pak Angga, jadi orang tua juga antusias menerima dan juga mau berkolaborasi bekerja sama dengan guru untuk membimbing siswa di rumah gitu. Selanjutnya yang keempat, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi, Bu? Nah, ini kan kebanyakan masalahnya adalah di teknologi. Jadi bukannya belum banyak sih, masih ada sebagian guru yang terbatas kemampuan teknologinya ya. Mungkin saja misalnya kita ketika ingin mengoptimalkan pembelajaran dengan cara seperti yang model-model jigsaw dan lain sebagainya, tapi kan kita tetap harus menggunakan media yang lebih menarik untuk siswa. Nah, mungkin ketika guru belum bisa mengoptimalkan hal seperti itu karena memang mungkin keterbatasan dari guru tersebut untuk belum menguasai teknologi gitu, Pak. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Mungkin mengadakan IHT ya. IHT, lalu misalnya pada saat jam-jam istirahat kita sharing dengan teman sejawat, terlebih untuk meningkatkan dan mengoptimalkan apa saja sih yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran di sekolah, terlebih untuk di kelas kita masing-masing. Hasilnya bagaimana itu? Sudah ada beberapa yang bisa menerapkan, misalnya menggunakan pembelajaran menggunakan Infokus. Ya, dari situ kita kan sudah bisa melihat, oh ternyata IHT yang kita lakukan ini sudah mulai ada peningkatan dan sudah mengarah ke budaya yang lebih bagus. Selanjutnya yang kelima, terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi. Kemudian pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS ya Bu. Pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Ya. Jadi memang kalau sekarang diutamakan literasi sama numerasi, terlebih untuk kelas 5 ya Pak Angga, ada AKM kan. Nah, ini kenapa sih penyebabnya yang masih terbatasnya pemahaman guru terhadap literasi dan numerasi ini? Jadi memang mungkin informasinya yang belum merata diterima oleh kami, tetapi memang itu juga bukan merupakan kendala yang besar karena untuk informasi itu kan kita bisa searching ya, bisa Google juga, dilihat di Google dan juga info-info dari teman. Terus kenapa yang HOTS ya pembelajaran di kelas itu belum HOTS, masih LOTS mungkin ya. Jadi sebetulnya kita itu pengen ke HOTS, cuman kita lihat lagi ke daya serap siswa. Apabila memang kita memaksakan supaya anak tersebut mempunyai nilai yang bagus dengan HOTS, itu tidak bisa gitu. Jadi lalu bagaimana sih tindakan untuk kami supaya siswa tersebut tetap merata mendapatkan pendidikan dan pengajaran? Berarti kita harus membagi, lalu mengadakan diagnostik awal supaya siswa tersebut belajar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan karakteristik juga, dan juga cara belajar siswa tersebut. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Sejauh ini yang sudah saya lakukan untuk bukan mengelompokkan sih ya Pak Anggra ya, cuman memang menyiapkan lebih optimal, apalagi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, dan hasilnya siswa tersebut karena memang mungkin sesuai dengan keinginan, sesuai dengan gaya belajarnya, maka hasil belajarnya pun sudah mulai mengalami peningkatan. Yang keenam dan terakhir Bu, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi TIK dalam pembelajaran. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran? Kembali lagi ke yang tadi ya, dibahas lagi bahwa memang tidak semuanya guru mumpuni dalam pengoperasian teknologi gitu. Jadi salah satunya adalah
belum terupdate-nya belum terupdate ya Pak Anggra, Iya. pengetahuan, pemahaman guru tentang TIK tersebut. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Yang pertama, selain tadi ada IHT, apalagi misalnya kan kalau sekarang pembelajaran banyak sekali yang menggunakan Canva, lalu Filmora dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana dong untuk teknologi informasinya aja guru belum mumpuni ya. Jadi kita adakan lagi IHT dan juga pendekatan di sela-sela pembelajaran, kita ngobrol, kita sharing, lalu bertukar pengalaman gitu. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Pada awalnya mungkin guru merasa acuh ya, karena memang tanggel gitu kan, kalau kata bahasa Sundanya itu tanggel, kalau kata bahasa Indonesianya mungkin terlalu ribet gitu ya. Tetapi lama kelamaan karena memang yang kita suguhkan adalah untuk kemajuan siswa, maka guru tersebut berani untuk berubah dan akan menerapkan segala sesuatu untuk mengoptimalkan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Iis. Seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan, informasi sudah saya dapatkan. Sebuah kehormatan besar mendapatkan informasi dari Guru Penggerak Kabupaten Sukabumi sekaligus Instruktur Nasional Guru Belajar. Mudah-mudahan segala sesuatunya selalu lebih baik. Terima kasih juga Pak Anggra. Pak Anggra juga semoga sukses ya, lancar juga. Amin. Siap. Cukup sekian Bu Iis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.